Pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber atau pemilik rumah kreatif R3, yaitu Bang Rudi, atau lebih panjangnya nanti beliau sebutkan sendiri namanya. Dan yang akan beliau sampaikan pagi hari ini terkait dengan keberadaan rumah kreatif R3 yang sudah beliau kelola beberapa tahun ini, ya Bang ya. Kemudian juga apa hasil daripada kreativitas di rumah R3 ini, untuk siapa saja dan manfaatnya untuk apa. Baik, saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Semakin putih aja yang di atas bawah nih Bang. Putih menandakan kemapanan ya Bang ya. Amin ya Allah. Baik, Bang Rudi, kita sudah lama tidak bertemu ini dari ya. 2010. Oh, dari 2011 kita ada wawancara di Ketapang Expo di tempat ya. Setelah itu seiring berjalannya waktu, kesibukan masing-masing, jadi kita jarang ketemu juga ya, walaupun selalu bersilaturahmi melalui media sosial. Oke. Apalagi di zaman COVID yang sudah 2 tahun ini, pandemi, jadi untuk bertatap muka sangat-sangat jarang. Alhamdulillah sehat selalu ya. Bang Rudi, cerita dong ke penonton kita, pendengar RKK, kreativitas yang dikerjakan oleh rumah kreatif R3 ini. Silakan Bang Rudi. Baik teman-teman yang ada di RKK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sebuah langkah yang luar biasa juga bagi kami di rumah kreatif R3. Pertama-tama mungkin ucapan terima kasih kepada pimpinan yang ada di Radio Ketapang, Radio RKK yang di Ketapang, Dinas Komunikasi, dan juga kru yang luar biasa, dan terutama yang luar biasa lagi yaitu host kita, yaitu saya biasa manggil Mak Willy atau manggil Teteh. Jangan luar biasa, saya biasa-biasa aja. Alhamdulillah ya, ini sebenarnya mungkin teman-teman di sini saya juga mengenalkan, di sini saya ada juga nama saya Rudi Araja, tapi biasa dipanggil di Facebook itu Bang Rudi. Jadi memang perjalanan rumah kreatif R3 ini sangat panjang, dari 2010 sampailah sekarang, dan insya Allah Mau Willy Oktober nanti kita, kalau untuk rumah kreatif R3 mungkin kita akan milad ke 10 tahun berkreasi dan berapresiasi untuk di Ketapang. Nah, di sini saya juga membawa 2 orang tim milenial yang udah mengikuti kegiatan aktivitas desain grafis yang ada di rumah kreatif R3. Oke, kalau sedikit kita kembali ke sejarah awal, mungkin saya juga membuka tabir ingatan kepada Teteh Willy, masyarakat Ketapang, dan Teh Willy juga, bahwa 2010 mungkin awalnya pertama kali mendengar adalah Langit Kediuk. Langit Kediuk printing yang ada di daerah Sukaharja. Nah, di situ juga 2010 itu pertama kali juga kita juga menggagas pertemuan dengan Mbak Willy itu, yaitu PFK, Persatuan Facebook Ketapang. Kemudian berjalan, kemudian PFK. Nah, di situ saya juga kita ada semangat yang luar biasa dari ada beberapa teman-teman kita dari almarhum itu, Wak Sau atau Bang Supianto, dan juga ada Bang V yang luar biasa. Sampai sekarang rekan-rekan yang dulunya di PFK sekarang sudah bertebaran kemana-mana, dan juga salah satunya ini juga reuni saya nih dengan Willy. Kemarin saya lihat waktu live juga ada Umi Kalsum, itu juga tim kita juga dulu waktu di PFK. Nah, jadi perjalanan rumah kreatif R3 ini memang kontribusi yang bisa kita berikan adalah memberikan warna dan inovasi. Inovasi yang ada di Ketapang. Salah satunya bagaimana kita coba memaksimalkan dengan dunia teknologi ini, bahwa dengan hanya modal laptop dan juga komputer, kita
bisa beraktif melakukan sebuah kegiatan. Cuman perjalanan 10 tahun ini Mak Uli ini menjadikan sebuah perjalanan yang panjang, dan saya juga bertambah umur, maka saya juga mulai berestafet. Mungkin waktu 2010 Teh Willy dan teman-teman yang lain pernah berhubungan juga dengan Langit Kediu, kemudian juga kantor Atap Langit 2014, kemudian berubah menjadi Rumah Kreatif R3. Nah, ini salah satunya Rafli ini adalah anak yang mungkin ikut bakatnya nurun estafet. Iya. Nah, kemudian sering ada pertanyaan nih, kenapa namanya jadi R3? Apakah itu perusahaan mobil? Nah, saya tidak sebutkan nama merek ya, karena memang waktu pertama kali kita meluncing R3 ini sebenarnya ini perubahan dari Langit Kediu 2010 sampai 2012 sampai 2014 menjadi kantor Atap Langit. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang saya tetapkan menjadi Rumah Kreatif R3. Apa sih filosofinya? Nanti saya nunggu pertanyaan dari Mbak Willy. Mungkin dari itu awalnya dari saya seperti itu dulu. Jadi terima kasih, ini sebuah penghargaan bagi kita sebagai orang-orang kreatif dan juga berkontribusi di bidang wirausaha entrepreneur. Apalagi dari RKK ini salah satunya adalah besok kita ulang tahun Provinsi Kalbar. Jadi ini bagi saya adalah sebuah penghargaan dari sebuah media yang ada di Ketapang yang luar biasa, mensupport dan juga berkontribusi juga untuk mengangkat rekan-rekan pelaku UMKM, baik kreativitas, kuliner dan lain-lain. Mudah-mudahan terus maju juga buat RKK dan teman-teman pelaku UMKM. Amin. UMKM naik kelas. Iya. Bukan hanya siswa-siswi yang naik kelas ya. Atau naik jabatan bisa seperti itu. Ekonomi menjadi tangguh. Ini maksudnya apa ini Pak Rudi? UMKM naik kelas, ekonomi tangguh. Ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ada nggak terdampak kegiatan R3 ini, Bang Rudi? Terasa banget ya. Jadi UMKM naik kelas itu adalah sebuah filosofi sebenarnya. Kalau kita mencernakan artinya, kalau kita mau naik kelas itu akan melewati sebuah ujian. Baru kita naik kelas. Begitu juga pelaku UMKM. Jadi kenapa di sini saya juga membranding bahwa UMKM naik kelas, karena saat kita 2 tahun ini sudah melalui fase pandemi Covid yang luar biasa sekali. Tapi kalau teman-teman pelaku UMKM yang pernah membuka usaha, sebenarnya kita sudah belajar di tahun 2008, yaitu masa krisis moneter. Itu juga luar biasa. 98. Saya waktu itu tahun 98 itu juga membuka usaha dan terasa waktu krisis moneter, dan itu luar biasa sekali, sama seperti sekarang. Nah, 2 tahun kita udah belajar dengan sakit, dan juga mungkin ada teman-teman yang juga yang jatuh bangun. UMKM ini salah satu program salah satu penopang ekonomi daerah. Kenapa saya bilang begitu? Karena UMKM ini dalam kondisi apapun tetap akan selalu bisa eksis dan juga the power of kepepet kata orang itu kan. Nah, maka saya salah satu juga menguatkan sebuah promo, yaitu the power of sehe. Kenapa sehe? Karena kalau dalam bahasa Melayu, sehe itu adalah semangat yang memang orang lain tidak melakukan, kita berani melakukannya. Jadi mau sehe gitu bahasa kekeh kalau bahasa Sundanya. Jadi kita dengan spirit dan semangat. Kenapa saya bilang naik kelas? Karena begitu kita mau naik kelas, kita memang harus diuji dulu. Nah, ujian. Nggak mungkin orang mau naik kapal besar tapi kan di sungai, dia harus melewati ombak. Nah, itu filosofinya. Jadi dengan adanya RKK ini menggaungkan, dan juga alhamdulillah saya juga Mak Willy udah ngobrol juga dengan Bapak Kadis yang baru, Bapak Kadis kita di Desperindak, Pak Adi Mulya. Kemudian juga dengan beliau juga kita udah sharing. Sebenarnya beliau sangat support. Jadi ayolah, ajakan saya bahwa kalau kita naik kelas, maka kita harus memperbaiki dulu dari mulai administratif kita dan juga semangat kita. Jadi beberapa hal yang nanti mungkin akan saya jabarkan kalau memang waktu memungkinkan. Kita bersama-sama di sini. Dari pemerintah sebenarnya udah membuka jalan.
peluang Ketapang ini dengan alam yang besar ini semoga tidak menyurutkan. Nah, kemudian filosofi Go Digital bahwa memang setelah kita naik kelas, kita udah mulai harus membuka diri bahwa sebenarnya yang tadinya kita mungkin di 2 tahun yang lalu kita berputar dengan offline, jualan dari rumah ke rumah, kemudian mau nggak mau 2 tahun ini kita diajarkan untuk mulai online. Iya. Nah, jadi Bahkan kalau kemarin sekolah juga online. sekolah online, begitu juga wirausaha. Jadi kalau wirausaha itu mulai kelas, dia nggak ada lagi bilang KB gaptek bang dengan karena 2022 begitu kita udah mulai masuk fase ketiga, keempat dan lain-lain, memang sebenarnya yang nama tren teknologi itu Teh Willy, itu sebenarnya terjadi karena adanya sebuah perubahan. Contoh misalnya kayak tren batu akik, semua pakai batu akik, itu adalah tren. Kemudian saat kita pakai aplikasi TikTok jadi tren, semua pakai tren. Tapi dunia usaha kita trennya itu bukan karena teknologi, tapi karena Om Covid. Begitu ada karena ada Om Corona. Begitu ada Corona, semua berubah. Yang tidak siap jadi agak terkejut kata orang bilang, terkejut. Belajar. Jadi yang tadinya dia jualan hanya nunggu orang datang, jualan lauk segala macam, mau sekarang harus online. Nah, online itu juga dia harus mulai belajar membuat branding nama, kemudian juga dia harus membuat packaging yang bagus, membuat kemasan. Ya, membuat promosi juga di media sosial. Mau tidak mau kan tadi kan mak-mak mungkin adalah buat apa sih Facebook dan itu, sekarang grup-grup WA seperti situ. Nah, makanya berarti kan salah satu filosofi naik kelas, salah satu filosofi dari Go Digital itu adalah kita udah mulai membuka diri bahwa media sosial ini adalah hal positif kita untuk bukan cuman hanya suka-suka, hanya hai-hai gitu, tapi disinilah dampak positif yang kita ambil dari perihnya 2 tahun kita melalui fase COVID Corona. Begitu. Baik. Dan artinya tadi orang-orang atau mereka-mereka yang tidak peduli dengan media sosial menjadi sangat peduli, bahkan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Memindahkan menjadi hal yang positif. Iya, positif, penting dan untuk positif ya. Karena dari satu buah smartphone ini bisa menghasilkan jutaan, puluhan, bahkan miliaran rupiah. Iya, karena banyak sekali sudah terbukti dari sebuah handphone bisa bikin vlognya viral, kemudian banyak masuk iklan. Disitulah pendapatan bisa diperoleh dari memanfaatkan teknologi atau kecanggihan teknologi ini ya Bang Rudi. Iya, nah jadi itulah yang dimaksud dengan UMKM naik kelas, ekonomi menjadi tangguh. Dan apapun situasi dan kondisi saat ini, kita sudah memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19, bahkan ada isu, ini bukan isu, tapi di beberapa daerah sudah masuk yang namanya varian baru, yaitu Omikron. Kita doakan bersama Omikron tidak sampai ke Ketapang. Amin. Dan kita tentunya tetap harus melakukan protokol kesehatan. Kegiatan-kegiatan kita memang sudah diperbolehkan untuk tatap muka, tapi protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Seperti halnya kami saat ini tetap bermasker, menjaga jarak, dan tidak bersalaman bersentuhan. Lanjut Bang Rudi. Ini tentang kegiatan usaha yang dijalankan oleh R3 kurun waktu dari tahun 2010 sampai tahun ini 12 tahun ya, alhamdulillah. Banyak sekali kemajuan, bahkan putra pertama sudah lulus SMK ya? Iya, sudah lulus SMK dan alhamdulillah ngambil alih. Dan sambil kuliah pastinya, anak ini sambil kuliah tapi bisa membantu orang tua untuk menghasilkan cuan. Nah, lanjut Bang Rudi, apa sih usahanya R3 ini? Mungkin di sini berarti kan saya ini mungkin memberikan gambaran kepada teman-teman yang lain bahwa kalau tadi satu pertanyaan dari Teh William belum saya jawab adalah berdampak enggak sih 2 tahun ini COVID bagi kami orang-orang kreatif terasa sekali itu di bidang percetakan, terutama misal undangan. Biasanya dalam 1 minggu itu Bang Willy, sebelum COVID
undangan nikah itu bisa satu minggu itu bisa sampai empat tempat. Satu tempat itu bisa sampai undangan dulu itu enggak ada yang sama 500. Iya. Minimal itu 1.500. Sampai 2.000 3.000 karena dia undangan banyak kan. Iya. Begitu masuk periode pertama Covid, tahun 2019 2020 awal. Awal itu asli tidak ada sama sekali orderan pernikahan. Nggak ada sama sekali. Bukan saya aja, semua teman-teman di percetakan juga mengalami hal itu. Merasakan itu. Begitu juga saya kebetulan juga di sini kan selain membuat desain, saya juga membuat kerajinan. Iya. Yaitu wedding souvenir. Sebelum ya? Covid, alhamdulillah orderan itu juga ini. Tapi begitu masuk 2019-2020 benar-benar asli. Adapun undangan paling cuma hanya 200. Itu pun hanya dibatasi dulu kan 2019 2020 udah mulai boleh acara nikah. Tapi dibatasi jumlahnya. Dan undangan juga terbatas jadinya. Dari mulai 200, dari mulai 150. Tapi ya kita tetap survive. Iya. Nah, makanya kenapa kita pengen mengajak teman-teman juga bahwa pandemi Covid ini mengajarkan kita banyak hal, bukan menjadi keluhan bagi para pelaku UMKM. Pelaku UMKM sejati dia akan melakukan survive. Apa sih yang bisa kita lakukan selain ini? Terobosan. Nah, salah satunya yang kami buatnya sekarang undangan itu udah bukan lagi versinya cetak, tapi versinya online. Iya. Jadi paperless. Dibuat desain, nanti dikirim ke WA, mereka mengurangi mengirim. Nah, pengurangan kertas. Nah, jadi itu yang mau tidak mau kita harus menerima kondisi titik perubahan. Begitu juga misalnya teman-teman pelaku UMKM yang tadinya jualan makanan di pinggir jalan, sekarang mau tidak mau online. Dan tadi Teh Willy bilang bahwa kalau kita bisa bilang habisnya waktu orang sekarang ini lebih banyak memegang HP. Yeah. Itulah target market bagi para pelaku UMKM yang lebih ke go digital. Jadi yang ditembak dan sasaran mereka, dia mencari waktu kapan nih orang yang sering dia harus menentukan timing yang tepat, jam-jam kapan sih orang yang lebih banyak membuka Facebook, membuka WA, membuka IG. Dia akan membuat sebuah promo-promo branding. Nah, mereka juga yang tadinya tidak tahu tentang membuat desain, ada banyak aplikasi sekarang ditawarkan kayak ada Canva, ada PixArt yang bagi tidak bisa. Kalau tidak bisa, ada orang-orang kreatif yang siap. Nah, di sini juga dari perubahan 2010, mungkin dari Teh Willy dan teman-teman yang lain sudah tahu bahwa R3 ini dari mulai kantor Ratap Langit dulu bukan cuma hanya saya bekerja sendiri. Saya menciptakan orang-orang kreator muda yang belajar di situ, kemudian mereka membuka sendiri. Ini mungkin kalau dibilang, nah kebetulan kita juga tetap kerjasama dengan SMK 1 untuk menerima magang siswa. Nah kebetulan 2 tahun ini kan udah ada jurusan multimedia. Nah sebenarnya hari ini ada sekitar 3 orang yang magang di tempat kita. Nah kebetulan ini salah satunya, yang duanya lagi ada kegiatan. Jadi Rahmat salah satunya. Dan alumni-alumni yang dari R3 itu memang udah mulai membuka usaha sendiri. Bisa terjun sendiri. Iya, apalagi kita jeli melihat peluang Teh Willy. Salah satunya ke depannya 2022 akhir tahun ini kita akan ketemu dengan Ketapang menjadi tuan rumah MTQ. Nah, itu adalah peluang besar bagi kita yang melihat peluang kapan sih kita mempunyai timing jualan keripik. Kemarin saya ngelihat luar biasa dari teman-teman Puan Ketapang yang dari Mak Willy, kemudian di situ ada inovasi, ada keripik nangka dari Mbak Dewi Warni, kemudian ada membuat kerajinan toples, dan itu tinggal kita memvariasikan dengan yang ada di kemampuan kita sendiri. Kita jeli melihat peluang saat ini dan juga gunakan media sosial menjadi media promosi kita untuk bukan cuma hanya menembus pasar lokal, tapi juga menembus pasar nasional. Iya. Baik, Bang Rudi, ini adalah salah satu karya daripada Rumah Kreatif R3. Ini mungkin masih waktu itu awal-awal ya, karena barang ini sudah 2 tahun di sini menemani. Saya ingat Januari 2020 barang ini diserahkan ke kami
Dan alhamdulillah ini masih utuh, masih bagus Bang Rudi, kami rawat dengan baik. Alhamdulillah. Karena setiap ada narasumber yang duduk di sini pasti pernah menyentuh, melihat ya, minimal melihat. Jadi ini salah satu hasil kerajinan karya dari produksi atau produksi dari rumah masih R3. sampai sekarang. Masih. Selain ini apalagi Bang Rudi? Selain ini kita juga memanfaatkan jadi gini, juga kita pengen menginspirasi juga teman-teman anak muda dan juga rekan-rekan yang ada di Ketapang. Sebenarnya saya bukan harus jago buat gini. Sebenarnya saya tuh udah memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk belajar. Mungkin di tangan saya seperti ini, begitu mereka belajar sendiri, lebih bagus gitu. Maksud saya tuh bukan ini harus ke R3. Saya pengennya nanti di Ketapang tuh ada sebuah souvenir, kita ngeliat seperti Tugu Katulistiwa. Kemudian kalau kita ke Jogja, kita beli Tugu Jogja. Kenapa kalau orang Ketapang tidak punya media sendiri begitu kan? Sebenarnya harus khas Ketapang ya, juga. dan kedua saya juga ada membuat beberapa karakter. Jadi seperti kalau kita ke Sukabangun itu banyak kerang ala-ala yang hanya dicampur untuk campuran semen atau campuran cor jalan. Nah, di sini saya coba variasikan. Bukan cuman hanya kerajinan yang sifatnya hanya buat gerai atau buat ini, tapi bermain dengan karakter-karakter. Nah, di sini saya mungkin teman-teman nanti bisa lihat di Bang Rudi R3 dan juga souvenir Ketapang. Kita ada membuat kayak pangeran nyamuk, kemudian kura-kura. Nah, kemudian kayak biji ketapang, Mak Willy. Itu kalau seandainya itu adalah barang yang dibuang. Jadi kalau kita lihat pohon ketapang yang ada di mana-mana pun, itu biji ketapang nggak pernah digunakan. Buah biji ketapang. Nah, itu di tangan rumah R3 itu menjadi souvenir kayak penyu, kemudian kayak kura-kura, kayak burung hantu, dan alhamdulillah tiap hari ada. Memang kalau kita bandingkan di sebelum Covid lebih banyak yang mesan, tapi sekarang ini juga tetap ada. Nah, kemudian kayak miniatur Tugu ala-ala ini juga sekarang udah variasinya udah pakai kaca. Kita udah ada kerjasama dengan tukang kaca. Sama dengan souvenir-souvenir pada umumnya sudah masuk ke dalam seperti akuarium. Dan memang tuntutan dari bimbingan juga dari Desprinda, kemudian dari Ekrab, Bang Heri Ekrab, kemudian juga dari dinas-dinas yang lain luar biasa, dan juga dari Pak Kades, dari Pak Kades P. Kumang, kemudian dari Pak Camat dan Tapawan, itu luar biasa agar kita ini bisa tumbuh. Kalau seandainya pelaku UMKM-nya bisa kreatif, bisa survive dan juga tetap mengikuti teknologi yang ada, saya rasa itulah tadi saya bilang tadi, yang bilang ekonomi akan tumbuh, minimal tumbuh dulu di rumah tangga, akan tumbuh di desanya, tumbuh di kecamatan, dan juga menjadi kekuatan untuk di kabupaten. Bahkan kemana-mana pasti. Bang Rudi, ini udah sampai kemana ini? Alhamdulillah itu kebanyakan yang pesan itu yang di luar Ketapang. Kemarin karena jualannya online kan? Kemarin online, jadi Jakarta udah, kemudian Jawa Tengah. Jadi orang Ketapang yang ada di Jakarta, orang Ketapang yang pernah kerja di Ketapang dan dia pulang. Jadi sekarang kita ada buat nama standing ala-ala itu menjadi souvenir atau gift. Jadi karena salah satu promo dari Pak Dinas Pariwisata adalah Yom ke Ketapang, ya kan ada. Jadi saya berinovasi dengan, kebetulan ini kebanyakan yang buat Rapli yang buat. Jadi bagaimana orang yang pernah di Ketapang, begitu dia udah selesai masa jabatan di Ketapang, misalnya contoh waktu itu Pak Dandrem dan Pak Dandrem kemarin, Pak Dandim kemarin, begitu beliau udah selesai masa jabatan di Ketapang, oleh-olehnya adalah biar ini ada di rumah dia, walaupun dia sekarang pindah ke Sanggau atau kemana, tetap ingat, oh ada Tugu ala-ala, berarti pernah di Ketapang. Nah, kita aja kalau saya pergi ke Jakarta, tetap kita beli Tugu Monas. Kita ke Jogja beli Tugu Jogja. Nah, kenapa orang yang pernah ada di Ketapang enggak beli Tugu kita gitu, Pak? Baik. Selain ini apa lagi? Selain ini kita juga ada tetap seperti biasa, seperti dari 2010, yaitu tetap jasa desain. Tapi sekarang desain foto juga masih? Foto sekarang lebih banyak pada request.
Jadi salah satu yang mungkin saya belum sebutkan, kenapa sih namanya R3? Ya kan, dari rumah kantor Atap Langit. Jadi R3 ini sebenarnya Willy ada filosofinya. Iya. Bukan nama mobil, Iya. walaupun kami pernah dikomplain, tapi rumah kreatif R3 ini adalah filosofinya R-nya itu ada 3. Kebetulan pertama R3 anak saya emang 3. Iya. Tiga-tiganya huruf R. Nama awalnya pakai huruf R. Rapli, Rifki, dan Raisa. Jadi R3, wajar kalau saya nyebut R3. Filosofi kedua, R3 ini mengandung kalimat bahwa usaha di tempat kita ini ada 3, yaitu R pertama komputer, R keduanya kerajinan, R ketiganya kuliner. Jadi ada 3 item yang ada di rumah kreatif 3. Nah, jadi ini kita juga bukan untuk menguasai sendiri. Kita membuka kesempatan bagi mereka yang mau belajar kerajinan. Mereka mau belajar desain grafis, datang ke rumah kreatif 3, mereka belajar sama-sama di situ. Kita kepengennya agar dengan adanya informasi kayak gini, ayolah sama-sama bagi kalian yang punya kemampuan bakat desain grafis, punya kemampuan bakat memproduksi kerajinan, silakan datang silakan datang. ke Apalagi nanti rumah R3. ya, apalagi nanti kita menghadapi ada event MTQ 2024, nanti ada legislatif. Bukan arti kita menjadi caleg, tapi kita sebagai orang-orang kreatif yang mungkin akan dipakai oleh para caleg sebagai konsultan kreatifnya, kartu nama, dan itu peluang bagi mereka yang dari sekarang mau belajar desain grafis dengan teknologi yang ada di sini. Oke, komplit sudah ya usaha dari Bang Rudi ini membuat tubuh seperti ini, dan sekarang kemasannya lebih bagus, lebih keren, lebih menarik, sudah dibawa kemana-mana. Setiap pejabat-pejabat yang tadinya bertugas di sini selalu selesai tugas membawa ini. Dan yang luar biasa kemarin itu kan ya, luar biasa kemarin kan Bapak Wakil Presiden kita. Iya, Bapak Hamzah. Ya. Saya alhamdulillah itu mendapat kesempatan sebuah bukan beliau masalah dari dinas membeli. Kita sebagai orang seni, karya kita ada di tangan mantan Presiden RI ke-9, itu sebuah luar biasa sekali bahwa karya kita itu udah mantan wakil presiden. Iya. Jadi tidak bisa disebut mantan, tapi wakil presiden kesekian. Oh iya, wakil presiden. Oh, sekarang jadi, itu ya. Kalau Soekarno itu Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, Soeharto Presiden Republik Indonesia yang kedua, dan seterusnya. Jadi tidak ada kata mantan, ya. Baik. Yang mantan lain. Oh iya, mantan lain. Yang mantan tempat sampah. Baik, pemirsa, pendengar, begitu banyak yang Bang Rudi R3 ceritakan kepada kita semuanya. Semoga menjadi inspirasi luar biasa, sehingga kita bisa termotivasi, bisa belajar dengan beliau. Beliau membuka kesempatan luar biasa. Jangan takut, beliau ini minta bayaran dan lain sebagainya. Datang saja dulu ke rumah kreatif R3. Alamatnya beromong lah, kata orang beromong lah. Iya, kita beromong dulu. Alamatnya Bang? Alamatnya ya pertama seperti tadi saya bilang kan, dia bilang nama Willy. Sebenarnya kita membuka kesempatan bagi siapapun. Jadi ibaratnya mau magang, karena kita juga menampung mereka yang tidak yang putus sekolah kemarin juga dengan bakatnya. Alhamdulillah sudah ada beberapa ya alumni, mereka akhirnya dengan belajar sendiri, mereka akhirnya dengan modal laptop dan juga printer, mereka sudah mulai buka usaha sendiri. Jadi yang pengen kita buka itu adalah kemampuan untuk mandiri membuka usaha, bukan belajar grafis di sini nanti dia melamar kerja, tapi kita membuka mindsetnya jangan dulu. Jadi kuli tapi jadi bos. Iya, walaupun kecil tapi jadi bos sendiri. Nah, kedua mungkin salah satunya kita kepengen agar orang-orang kreatif yang ada di Ketapang. Jadi kalau belajar desain grafis ini, Pak Willy, bukan pangsa pasarnya Ketapang aja, tapi kalau dia bisa jualan online, dia bisa bermain di kreativitas, itu pangsa pasarnya sampai ke nasional. Karena kita bermain di online. Nah, jadi siapapun bisa pesan. Seperti halnya kita berbelanja di aplikasi yang ada di smartphone ini, ya. Luar biasa ini ya Bang. Dan satu juga amanah dari saya, kebetulan memang karena saya mungkin kegiatan sebagai penggiat media sosial dan penggiat di UMKM. Alhamdulillah saya juga mengikuti sebuah kegiatan yang namanya TOT atau Training of Trainer, untuk mendapatkan memberikan kesempatan lebih luas untuk bersama HR Academy. Itu kebetulan juga kerjasama dengan Kemenkop.
Saya sudah nyampaikan informasi ini bahwa saya mempersiapkan ke Pak Kadis Desperindak, Pak Adi Mulya, bahwa saya mendapat amanah untuk mendampingi para pelaku UMKM dalam rangka untuk pembuatan packaging mereka, desain kemasan mereka, promosi mereka. Terutama yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM saat ini adalah agar kita meregistrasi diri usaha kita secara nasional, yaitu kita mendaftarkan usaha kita dengan melewati NIB, nomor induk berusaha. Itu amanah saya sebagai lulusan dari HR Academy yang mengikuti kelas sebagai mentor untuk mengajak teman-teman, ayolah, begitu kita yakin bahwa kita akan masuk ke dunia usaha, kita buat dulu SKU atau surat keterangan usaha di lingkungan kita. Itu secara lokal. Nah, kemudian kita mendaftarkan usaha kita itu secara nasional, yaitu NIB. Dari NIB inilah nanti kita akan mengurusi kayak misalnya dia ada kuliner, dia akan mengurusi PIRT. Kemudian nanti kalau usaha dia ada tentang limbah, dia nanti akan berhubungan dengan dinas LH. Maka penting sekali ini NIB ini seperti nomor registrasi kita seperti kayak IKTP. Nah, jadi ayolah sama-sama kita membuka diri sekarang, bahwa kalau dibilang gaptek kami tidak bisa apa-apa, sekarang kita udah lewat. Kalau waktu 2019 2020 iya, tapi sekarang tadi mau bilang fase kita sekarang ini adalah mau lulus enggak, mau naik kelas enggak. Naik kelas berarti kita kemarin udah ikut ujian. Jadi saya berterima kasih kepada Kadis Kominfo yang luar biasa udah memfasilitasi bersama dengan RKK. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat besar bagi masyarakat. Mungkin apa yang kami bisa di sini, mungkin nanti ada kayak kelas online, mungkin saya mengusulkan juga mungkin bisa direferensikan. Kemudian juga tim kru yang ada di depan saya ini yang luar biasa, terutama ada kameramennya yang luar biasa nih. Dan juga masyarakat. Ada penyiar di belakang juga nih, Bang Budi. Ada penyiar. Bang Yani. Salah satu juga yang sering menyapa saya itu Bang Murjani. Ini Bang Yani. Bang Yani. Ya. Nah, kemudian juga yang lain. Yang penting bahwa Pemda siap hadir untuk para pelaku UMKM. Jadi ayolah kita membuka diri, kita membekali diri atau menginvestkan kemampuan kita tuh dengan mau belajar sekarang. Kalau kita ingin belajar, maka usaha kita yang tadinya biasa menjadi luar biasa, yang tadinya lokal menjadi minimal nasional. Jualan kita tuh menjadi jualan provinsi atau nasional. Jadi saya juga mengajak bagi anak-anak muda yang ada di sini, ini contoh yang saya bawa 2 orang, mereka yang udah mulai siap masuk ke dunia desain. Kalau saya mungkin sekarang udah di belakang layar, memantau. Jadi Rapli lulusan dari SMK Negeri 2 jurusan pelayaran, tapi karena kemauan dia untuk melanjutkan wirausaha, karena kan R3 tadi kan saya bilang kan R3 itu adalah komputer, berarti Rapli yang ngambil. Kemudian anak kedua saya memang bakatnya ke kerajinan, berarti nanti R kedua Rapli itu ke kerajinan. Nah, mudah-mudahan yang ketiga ini kan ke kuliner. Nah, jadi kita bekali dulu dengan nama usaha kita, menyiapkan logo, kemudian kita membuat branding yang promosi. Insya Allah akan menguatkan ekonomi keluarga. Apapun bisa kita lakukan selama kita memang mau bergerak, dan juga dengan hadirnya pemerintah seperti dengan siaran dari RKK, ini akan menunjang kita untuk lebih bisa berpromosi lah. Ekonomi kita tangguh, terutama di rumah lah. Beras alhamdulillah ada gitu kata orangnya. Baik. Terima kasih banyak Bang Budi. Sama-sama, Willy. Ini saya mau dong sepatah 2 patah dari yang 2 ini. Coba perkenalkan. Dari milenial. Mikrofonnya agak dikesanakan sedikit. Tapi Apa nih? biasa. Lihat kamera dong. Oke. Silakan, namanya siapa? Nama saya Rafliansyah, atau biasa dipanggil Rafli. Jadi sudah berapa lama di bantu ayah atau orang? Sekarang mungkin dari awal SMK Belajar ya. sih dari kecil. Belajar dari kecil. Belajar karena sehari-hari kan bersama terus. Jadi gimana Bang Rafli? Ya. Untuk sekarang mungkin dari
awal masih membekali dari awal SMK-nya masuk, udah mulai Bantu-bantu ayah. bantu-bantu dalam bidang desain grafis. Suka ya? Suka. Oke. Udah bikin ini berapa nih? Nggak hitung ya? Udah terhitung loh. Nggak hitung. Soalnya begitu bikin Iya. pergi, itu bikin pergi ya. Ini barangnya maksudnya. Dan juga mungkin ucapan terima kasih juga dari Kepala Sekolah SMK 2, Ibu Bu Rini, dan juga mungkin wali kelasnya Pak Saprion yang juga mensupport Rafli ini walaupun dia jurusannya NKPI, bukan artinya harus lari ke pelayaran, tapi dengan nuansa sekarang bahwa SMK itu sudah mulai berubah, SMK 1, SMK 2 merubah diri bahwa mereka menciptakan para orang-orang kreator dan juga anak-anak muda yang siap menjadi wirausaha. Yang sebelahnya silakan. Nah ini yang mantan dari SMK 1. Namanya siapa? Dek? Nama Rahmat Yadi. Nah, jadi Mulai magang. perasaanmu ketika Belajar. magang di RWTK ini? Haram nggak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah serem gak emang? Enggak. Enggak ya? Jadi gimana? Jadi bantu-bantu apa aja di sana? Bermacam Ah, belajar. iya. Bikin ini juga bantu-bantu gini. Ya, Apa yang sudah didapatkan? belajar dari putar kreatif kerajinannya. Mulai dari sini. Ilmunya sudah didapat. Iya. Ya. Jadi nanti ketika sudah selesai magangnya bisa praktek sendiri, Iya, usaha buka usaha. sendiri, terjun sendiri. Iya. Terima kasih. Oke, baik, pendengar, pemirsa dan sahabat RKK dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda tonton, Anda dengarkan melalui 95.2 FM. Jadi siaran kita ini Bang Budi Ya. di radio bisa didengarkan, kemudian videonya bisa disaksikan di media sosial seperti yang kita lihat di depan sana. Iya. Begitu kami pun Radio Kabupaten Ketapang ini Inovasi juga. harus berinovasi, Iya. menyesuaikan dengan zaman selagi itu tidak melanggar peraturan undang dan perundang-undangan yang berlaku, ya, apalagi melanggar IT. Nah, dengan berinovasi seperti ini, Radio Kabupaten Ketapang bisa didengar oleh orang di Turki sana. Kita sudah Iya. survei ya. Di Malaysia apalagi bisa ditonton di seluruh dunia lah ya, karena ini adalah media sosial. Tentunya kita tetap berkolaborasi dengan media sosial untuk selalu meningkatkan eksistensi diri kita dan demi kemajuan Kabupaten Ketapang yang kita harapkan ini semakin maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Bapak Martin Rantan SH MSOS sebagai bupatinya dan wakilnya Bapak Haji Farhan SE MSI. Sekda kita yang baru adalah Bapak Alexander Wilio SSTP MSI. Dan penanggung jawab siaran langsung ini, talkshow ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang Bapak Dr. Andes Nugroho Widyo Sistanto MSI, yang keberadaan beliau di Dinas Komunikasi dan Informatika ini juga sudah hampir 2 tahun lebih ya. Pertama beliau menjabat sebagai PLT, kemudian dilantik beberapa waktu yang lalu menjadi pejabat sepenuhnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Tak lupa juga kepada Kepala Bidang Komunikasi Publik yang lama yang sudah pindah ke Dinas Diskop Perindak ya, Bapak Marianto SAPME. Selamat bertugas di tempat yang baru ini. Oke, ketemu sama saya nanti. Iya, mudah-mudahan Pak Marianto di sana selalu sehat dan dilancarkan tugas-tugasnya. Kemudian Kepala Bidang kami yang baru, Bapak Fahrul Roldi, kalau saya tidak salah, karena belum sempat kenalan juga. Beliau masih sibuk di kantor yang lama mengurus ini dan itu. Jadi kami belum sempat bertemu. Teman-teman di studio ada Bang Yani, di belakang saya ada Bang Tri Cahyo, Bang Ivan Rulianto, kemudian ada Bang Andi Chandra ini, ada Noval kameramen. Selamat bergabung untuk Noval. Noval ini baru 1 minggu Bang Rudy, Alhamdulillah. bergabung dengan Kominfo dan luar biasa. Beliau ini dulu
pernah menjadi kontributor RRI Pontianak yang berada di Ketapang ya. Jadi saya Willy, Bang Rudi, terima kasih banyak. Oke. Sukses selalu. Siap. Jangan lupa saya nanti ada minta bantu banyak sekali ini. Selalu. Mudah-mudahan bisa Mungkin membantu pesan kami. terakhir juga buat teman-teman dari berbagai macam komunitas, baik kayak Perhimpunan Ketapang, kemudian ada kayak HMI, kemudian ada Iko Wapi, ada GOW dan lain-lain. Mudah-mudahan kita udah tidak ini bersama-sama kita terjun sama-sama ke masyarakat. Ayo kita bantu para pelaku UMKM. Kalau UMKM Ketapang ini bangkit, kuat, mereka bisa survive, berarti kan kontribusinya juga ke Pemda juga luar biasa. Dan juga RKK juga mungkin nanti akan dipanggil satu-satu nih untuk wawancara, untuk review produk. Amin. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih mendengar, sampai jumpa, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kalau udah novel berdiri gini, saya kayak gimana gitu ya. Kayak sinyal ya. Sinyal. Oke. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat wirausaha.